Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irnawati Jayanti dari 11 IPS 2 akan membahas bagaimana cara memutus mata rantai COVID-19 berhubungan dengan integrasi. Dalam membahasnya terdapat dua pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, apakah dengan adanya pandemi ini dapat mempengaruhi integrasi? Dan yang kedua, bagaimana cara COVID-19 ini bisa diselesaikan dengan integrasi? Nah, kita akan membahas hal tersebut. Namun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu integrasi secara umum. Menurut KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, integrasi sosial masih tetap bisa tercipta loh. Yang ditakutkan oleh banyak orang adalah karena dengan adanya imbauan pemerintah yaitu social distancing yang salah satunya dilakukan dengan self quarantine, hal itu disangka dapat merusak integrasi sosial. Ternyata untuk terwujudnya integrasi ini dipenuhi oleh faktor dan juga ada prosesnya. Nah, dalam pandemi ini ternyata integrasi sosial masih dapat memenuhi faktor-faktornya dan melewati proses-prosesnya. Faktor yang mendukung pertama adalah terhadap dimensi interaktif. Nah, di sini terjadi kontak karena adanya perdagangan, transportasi, migrasi. Nah, dapat kita ambil contoh seperti dari perdagangan. Contohnya, saat ini tenaga medis sangat amat membutuhkan APD atau alat pelindung diri. Namun, seperti yang kita ketahui, ternyata ketersediaan APD ini sangatlah minim. Oleh karena itu, integrasi ternyata tercipta loh. Contohnya, seperti di Bandung, ada seorang produsen kaos distro yang banting setir menjadi memproduksi APD. Selain karena keadaan yang sekarang tidak memungkinkan banyaknya pesanan terhadap kaos distro, ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan untuk memutus mata rantai COVID-19, yaitu dengan membantu tenaga medis dalam mengobati pasien. Nah, selanjutnya ada dimensi ekonomi, seperti kita lihat dari namanya. Nah, dimensi ini itu menitik beratkan pada perekonomian. Ternyata pada pandemi ini, ketergantungan manusia terhadap kebutuhannya tidak berpengaruh turun, bahkan malah ikut naik. Seperti yang dilansir dari web berikut. Nah, jadi masyarakat itu cenderung akan merasa bahwa ia harus memenuhi kebutuhannya karena ia tidak ingin keluar rumah, khawatir terinfeksi oleh virus tersebut. Dan ternyata dengan keadaan ini, banyak loh orang-orang yang memiliki kemampuan lebih mau membantu orang-orang yang kekurangan, yakni membantu lewat donasi-donasi, seperti yang banyak dibuat di media sosial, baik itu membantu orang-orang yang terkena virus ini ataupun membantu tenaga medis dalam memenuhi kebutuhan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam menangani pasien. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor-faktornya. Ternyata untuk mencapai integrasi itu diperlukan proses loh. Ada 4 proses, ada akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Di dalam akomodasi ini terdapat kesadaran akan diri masing-masing individu untuk bersatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah memutuskan mata rantai COVID-19. Sangat dibutuhkan ya tentu integrasi. Nah, contohnya baik sekali kampanye-kampanye yang dilakukan di media sosial, baik itu dalam pencegahan maupun ajakan untuk berdonasi. Nah, di dalam proses kerjasama ini terjalin hubungan antara masyarakat untuk saling bekerja sama dan memiliki satu pemahaman terhadap pandemi ini. Tentu semua orang memiliki pandangan yang sama bahwa COVID-19 merupakan virus yang amat sangat berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah kerjasama antara seluruh elemen di dalam suatu negara seperti masyarakatnya, pemerintah, maupun tenaga medis. Nah, bentuk kerjasamanya ini dilakukan dengan perannya masing-masing yang akan kita bahas di proses selanjutnya. Nah, di dalam proses koordinasi ini, setiap peran menjalankan tugasnya masing-masing, seperti tugas pemerintah yang memberikan atau mengeluarkan kebijakan, himbauan, serta bantuan kepada masyarakat maupun tenaga medis untuk membantu menyiapkan alat maupun mensosialisasikan tentang COVID-19 ini. Kemudian ada tugas dari tenaga medis yang membantu pasien yang terkontaminasi virus COVID-19 maupun membantu untuk menyembuhkannya.
Nah, tidak hanya peran dari pemerintah dan tenaga medis saja loh yang dibutuhkan. Ternyata peran masyarakat sipil itu juga sangat amat berperan besar yang akan dibahas di proses selanjutnya, yaitu asimilasi. Nah, di asimilasi semua peran itu menjadi satu untuk terwujudnya Indonesia yang bebas dari COVID-19. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, adanya peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini banyak sekali ya, bisa dilakukan dengan membantu melakukan sosialisasi, bisa juga dengan tetap diam di rumah. Nah, tetap diam di rumah ini merupakan salah satu imbauan dari pemerintah dengan melakukan social distancing karena dirasa efektif. Nah, dari penjelasan tadi, dua pertanyaan tersebut dapat terjawab bukan? Bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, ternyata integrasi tetap bisa terwujud. Dan dengan integrasi pula kita bisa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita membantu tenaga medis dan menjaga lingkungan kita. Mari kita tetap diam di rumah. Kapan lagi kita bisa membantu orang hanya dengan diam di rumah? Nah, diam di rumah ini ternyata kita bisa melakukan banyak kegiatan produktif loh, seperti membantu orang tua, masak-masak, mengerjakan tugas, dan kegiatan produktif lainnya. Ayo bersama-sama kita jaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekian, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.